Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Romadona dengan NIM A1C221009 dari kelas R002 Pendidikan Matematika 2021. Di sini saya akan membahas mengenai uji regresi mata kuliah statistik inferensial dengan dosen pengampu Ibu Ferry Tiona Pasaribu, SPD MPD. Yang pertama yaitu pengertian uji regresi. Regresi adalah suatu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, atau juga digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Analisis regresi adalah kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut dengan variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel X yang disebut variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel Y atau yang disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen dengan maksud untuk meramalkan nilai Y. Selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan uji regresi. Analisis regresi yang pertama digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, yaitu meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas dari luar jangkauan sampel. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel berdasarkan nilai variabel bebas. Berikutnya adalah syarat-syarat uji regresi. Yang pertama yaitu model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. Yang kedua, prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka standar error of estimasi kurang dari standar deviasi. Yang ketiga, koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T. Koefisien regresi signifikan jika T hitung lebih besar dari T tabel. Dalam SPSS dapat diganti dengan menggunakan nilai signifikasi dengan ketentuan jika signifikasinya kurang dari 0,05 maka koefisien regresi signifikan. Dan jika signifikasinya lebih dari 0,05 maka koefisien regresinya tidak signifikan. Syarat berikutnya yaitu tidak boleh terjadi multikolinearitas. Artinya, tidak boleh terjadi korelasi antara variabel bebas yang sangat tinggi atau terlalu rendah. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linier berganda dengan variabel bebas lebih dari satu. Terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antara variabel bebas lebih dari 0,7 atau kurang dari negatif 0,7. Syarat yang berikutnya yaitu tidak terjadi autokorelasi. Terjadi autokorelasi jika angka Durbin dan Watson atau DB kurang dari 1 dan lebih dari 3. Berikutnya yaitu keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R kuadrat. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Nilai R2 memiliki karakteristik yang pertama selalu positif. Yang kedua, nilai R kuadrat maksimal sebesar 1. Jika nilai R kuadrat sebesar 1, akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. Maksudnya, seluruh variasi dalam variabel tergantung variabel Y dapat diterangkan oleh model regresi. Sebaliknya, jika R kuadrat sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linear antara variabel bebas atau variabel X dan variabel tergantung atau variabel Y. Syarat berikutnya yaitu terdapat hubungan linear antara variabel bebas yaitu variabel X dan variabel tergantung yaitu variabel Y. Kemudian syarat berikutnya data harus berdistribusi normal. Data juga harus berskala interval atau rasio. Syarat yang terakhir terdapat hubungan dependensi. Artinya satu variabel merupakan variabel tergantung yang tergantung pada variabel-variabel lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam regresi.
Macam-macam regresi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana yaitu regresi yang hanya menentukan hubungan dari dua variabel saja, dan keduanya merupakan data kuantitatif, dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Yang kedua yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan regresi yang menghubungkan satu variabel Y terhadap dua atau lebih variabel X, serta data yang digunakan merupakan data kuantitatif, dengan rumus yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah hingga seterusnya mencapai error. Yang ketiga yaitu regresi nonlinear. Regresi nonlinear merupakan regresi yang menghubungkan antara variabel X dan variabel Y yang tidak linear. Dengan rumus jika regresi berbentuk eksponensial, maka Y sama dengan A dikali E pangkat BX. Jika regresi berbentuk pangkat, maka Y sama dengan A dikali X pangkat B. Jika regresi berbentuk polinomial, maka Y sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah hingga A ke N dikali X pangkat ke N. Berikutnya, saya akan membahas contoh kasus uji regresi linear berganda. Dengan persoalan, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara IPK, umur, dan skor TOEFL mahasiswa. Sebanyak 5 mahasiswa diambil secara acak dengan tingkat signifikansi yaitu 5%. Dapat dilihat pada data di tabel, yaitu data IPK, umur, dan skor TOEFL dari kelima mahasiswa yang diambil sampelnya secara acak. Penyelesaian yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Dengan hipotesis pertama yaitu HA, terdapat hubungan yang signifikan antara IPK, umur, dan skor TOEFL. Dan hipotesis kedua yaitu H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara IPK, umur, dan skor TOEFL. Penyelesaian yang kedua, kita merumuskan hipotesis dalam bentuk statistik, yaitu HA R-nya bukan sama dengan 0 dan H0 yaitu R sama dengan 0. Penyelesaian yang ketiga yaitu membuat tabel pembantu dengan variabel X1 yaitu IPK, variabel X2-nya yaitu umur, dan variabel Y-nya yaitu skor TOEFL. Kemudian variabel X1 kita kuadratkan hingga data kelima, 3,2 kita kuadratkan didapatlah hasilnya 10,24, begitu seterusnya hingga data kelima. Begitu juga untuk variabel X2, kita kuadratkan hingga data kelima, yaitu 22, kita kuadratkan didapatlah hasilnya 484. Seterusnya kita kuadratkan hingga ke bawah. Kemudian begitu juga untuk variabel Y. 550 kita kuadratkan didapatlah hasilnya 302.500, dan 570 kita kuadratkan didapatlah hasilnya 324.900. Seterusnya dikuadratkan hingga data kelima. Kemudian X1 kita kalikan dengan X2, sehingga untuk data pertama 3,2 dikali 22 didapat hasilnya 70,4. Dan untuk data kedua 2,7 dikali 27 didapat hasilnya 72,9. Begitu seterusnya hingga data kelima, dikalikan X1 dikali X2. Kemudian kita cari X1 dikali Y. Untuk data pertama, maka 3,2 dikalikan dengan 550, didapat hasilnya 1760. Begitu seterusnya hingga data kelima. Kemudian kita cari X2 dikali Y. Dengan X2-nya 22, maka kita kalikan dengan 550 untuk data Y. Sehingga 22 dikali 550 didapat hasilnya 12.100. Kemudian semua data yang sudah kita cari kita sigmakan atau kita jumlah keseluruhannya, sehingga didapat sigma X1-nya yaitu 14, sigma X2-nya 124, dan sigma Y-nya 2805. Untuk sigma X1 kuadrat yaitu 40,18, dan sigma X2 kuadratnya 3102. Untuk sigma Y kuadrat didapat hasilnya yaitu 1.592.025, dan untuk sigma X1 dikali X2 349,1. Untuk sigma X1 dikali Y yaitu 7.967,5, dan
terakhir sigma X2 dikali Y yaitu 70.120. Kemudian penyelesaian keempat yaitu kita menentukan nilai A, B1, dan B2 dengan mencari jumlah kuadrat X1, jumlah kuadrat X2, jumlah kuadrat Y, dan jumlah kuadrat X1 dikali Y, jumlah kuadrat X2 dikali Y, jumlah kuadrat X1 dikali X2. Untuk yang pertama kita cari jumlah kuadrat X1 dengan rumus sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan per N. Kita dapatkan pada tabel sigma X1 kuadrat yaitu 40,18. Untuk sigma X1-nya 14 dikuadratkan dan N-nya yaitu 5. Sehingga didapat hasil jumlah kuadrat X1 yaitu 0,98. Begitu untuk jumlah kuadrat X2 dengan rumus sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan per N. Didapat pada tabel tadi sigma X2 kuadratnya adalah 3102 dan sigma X2-nya adalah 124 dikuadratkan per N-nya yaitu 5 sehingga didapatlah jumlah kuadrat X2 yaitu 26,8. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah kuadrat Y dengan rumus sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan per N. Didapat pada tabel sigma Y kuadrat yaitu 1.592.025 dan sigma Y-nya didapatkan pada tabel 2.805 dikuadratkan per N-nya yaitu 5. Sehingga jumlah kuadrat Y yaitu 18.420. Kemudian berikutnya yaitu kita cari jumlah kuadrat X1 dikali Y dengan rumus sigma X1 dikali Y sama dengan sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N. Sigma X1Y 70967,5 dikurang 14 dikali 2805 per N-nya sama dengan 5. Didapatlah jumlah kuadrat X1 dikali Y yaitu 113,5. Berikutnya yaitu jumlah kuadrat X2Y dengan rumus sigma X2Y yaitu sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per N. Didapatlah jumlah kuadrat X2Y yaitu 556. Kemudian jumlah kuadrat X1 dikali X2 dengan rumus sigma X1 dikali X2 sama dengan sigma X1 dikali X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per N. Didapat hasil dari jumlah kuadrat X1, X2 yaitu 1,9. Setelah mencari nilai jumlah kuadrat pada penyelesaian sebelumnya, maka dapat kita cari nilai B1, B2, dan A. Dengan rumus B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 dikali X2 dikali sigma X2 dikali Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Didapatlah hasil B1 dengan memasukkan jumlah kuadrat yang sudah dicari pada penyelesaian sebelumnya dimasukkan pada rumus B1. Didapat nilai B1 yaitu 87,6. Dan untuk rumus B2 yaitu sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 dikali Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X1 Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Sehingga dengan memasukkan nilai-nilai jumlah kuadrat yang sudah dicari pada penyelesaian sebelumnya ke rumus B2, didapatlah nilai B2 yaitu 14,6. Kemudian dapat kita cari nilai A dengan rumus sigma Y per N dikurang B1 dikali sigma X1 per N dikurang B2 dikali sigma X2 per N. Sehingga didapat nilai A yaitu 2805 per 5 dikurang 87,6 dikali 14,5 dikurang 14,6 dikali 124 per 5. Sehingga didapatlah nilai A yaitu negatif 46,4. Jadi persamaan regresinya yaitu dengan memasukkan ke rumus YH sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Kita dapat nilai A, nilai B1 dan B2, kita masukkan ke dalam rumus tersebut, maka didapatlah
nilai YH sama dengan negatif 46,4 ditambah 87,6 dikali X1 ditambah 14,6 dikali X2. Kemudian untuk penyelesaian kelima, kita menghitung nilai korelasi ganda dengan rumus R X1, X2 dikali Y sama dengan akar B1 dikali sigma X1 dikali Y ditambah B2 dikali sigma X2 dikali Y per sigma Y kuadrat. Dengan memasukkan nilainya ke dalam rumus tersebut, maka didapatlah nilai R X1, X2 dikali Y sama dengan akar 87,6 dikali 113,5 ditambah 14,6 dikali 556 per 18.420. Didapat hasilnya 0,99. Kemudian penyelesaian keenam yaitu kita menghitung nilai determinan korelasi ganda dengan rumus KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. KP sama dengan R kuadrat kita dapatkan 0,99 sehingga KP sama dengan 0,99 kuadrat dikali 100%. Didapatlah nilai KP sama dengan 98,01%. Penyelesaian yang ketujuh yaitu uji signifikansi koefisien korelasi ganda. Kita mencari nilai F hitung dan F tabel. Dengan rumus F hitung sama dengan R kuadrat dikali N dikurang M dikurang 1 per M dikali 1 dikurang R kuadrat. Di mana nilai N adalah jumlah responden dan M adalah jumlah variabel bebas. N-nya adalah 5 dan M-nya adalah 2. Kemudian kita masukkan nilai R, N, dan M dalam rumus F hitung sehingga didapat nilai F hitung sama dengan 0,99 kuadrat dikali 5 dikurang 2 dikurang 1 per 2 dikali 1 dikurang 0,99 kuadrat. Didapat nilai F hitung sama dengan 49,25. Kemudian kita cari F tabel, di mana taraf signifikansinya adalah 0,05. Untuk mencari derajat bebas pembilang itu sama dengan M, dan derajat bebas penyebut itu adalah N dikurang M dikurang 1. Didapatlah nilai derajat bebas pembilangnya yaitu adalah 2, dan derajat bebas penyebutnya yaitu 5 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian kita lihat pada tabel untuk derajat bebas pembilang kita dapatkan tadi adalah 2, dan derajat bebas untuk penyebut juga kita dapatkan adalah 2. Kita lihat pada tabel pada kolom 2 dan baris 2 itu didapat nilai F tabel yaitu 19,00, sehingga didapatlah nilai F tabel adalah 19,00. Penyelesaian ke-8 yaitu kita melihat kriteria pengujian, di mana jika F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak H0 sehingga datanya memiliki hubungan yang signifikan. Dan jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, maka terima H0 sehingga datanya tidak memiliki hubungan yang signifikan. Kemudian penyelesaian yang ke-9 kita membuat kesimpulan. Kita ketahui bahwa F hitung adalah 49,25 dan F tabel didapat 19,00. Di sini kita lihat bahwa 49,25 itu lebih besar dari 19,00 atau F hitung lebih besar dari F tabel. Maka tolak H0 sehingga datanya memiliki hubungan yang signifikan. Pada persoalan yang kita bahas pada contoh uji regresi linear berganda ini, maka dapat kita simpulkan, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara IPK, umur, dan skor TOEFL. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan terkait uji regresi dan kasus uji regresi linear berganda. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.